ada kabar kurang sedap soal nasib rumah joglo Anies Baswedan. Sebab Anies Baswedan terancam akan kehilangan kepemilikan rumah bersejarah yang telah memiliki banyak memori yang membekas bagi sosok ex-gubernur DKI Jakarta itu. Rumah joglo Anies diberitakan akan diambil alih lantaran masuk dalam cagar budaya yang patut dilestarikan. Adapun rumah joglo itu ternyata bukan rumah joglo sembarangan. Pasalnya, rumah joglo tersebut memiliki segudang latar belakang historis yang kaya akan cerita. Bahkan ada satu titik di mana publik tidak bisa masuk lantaran memiliki sejarah yang kaya. Terima kasih udah datang ke rumah. Iya, alhamdulillah. Ini rumah keren banget, Mas. Ini gimana ceritanya nih joglo ini? Kayaknya nggak mungkin ini bikinan developer Jakarta ini kayaknya nih. Iya, Ini developer mana yang bikin nih, Mas? Iya, ini adalah sebuah joglo di konstruksi yang tercatat itu 1743. Oke, jadi memang sudah agak berumur. Ini dulunya di komplek pesantren Tegalsari, pondok pesantren di Jawa Ponorogo, Timur, ya? Jawa Timur. Dan ini dulunya dipakai untuk kegiatan belajar di pondok itu. Dan kemudian sampai jumlahnya santrinya nggak cukup, akhirnya mereka membangun tempat baru yang sampai sekarang masih di cagar budaya. Sementara yang ini malah terbengkalai, ditinggalkan. Jadi ini ditemukan waktu itu bukan sebagai sebuah joglo, tapi bukan ditemukan artinya oleh ahli warisnya itu dijual sebagai kayu bekas. Oh, udah kanibal ya, udah apa namanya, mutilasi lah ya. Sudah tidak terawat, Iya. sudah puluhan tahun terbengkalai. Dan kemudian singkat cerita kemudian ada teman saya yang menemukan, dia rangkai ulang, setelah rangkai ulang kemudian dititipkan ke saya. Jadi kalau lihat kayu-kayunya ini, Mas Ari, Ya. kayunya itu sudah berurat, sudah keriput. Coba kalau dilihat nih kan, Tapi nggak rambut putih ya. nggak ada rambut. Ampun, kayu nggak ada rambut. Kayu kirain. Jadi memang ini udah agak tua, jadi kalau dipegang akan terasa keriputnya kayu itu tidak bisa pakai teknologi. Kalau dibikin kering bisa, tapi kalau keriput gini ya karena umur. Jadi memang ini agak tua usianya. Oh gitu. Memang ini filosofi. Berbeda dengan kediaman para pejabat ternama lainnya, rumah joglo Anies Baswedan terbilang sederhana. Rumah joglo Anies juga terletak di sebuah gang kecil Lebak Bulus 2 Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan. Di antara gedung-gedung bercakar langit, kawasan rumah joglo Anies juga tidak berpagar, sehingga publik bisa masuk ke area pekarangan yang luas. Dulu ini kediaman Kiai Besari di Tegalsari, Ponorogo, yang pondoknya itu adalah salah satu pondok tertua Yang di tertua, Jawa. saya pernah baca tuh teman-teman, coba dicari aja di internet Iya, ya, namanya, Kiai Besari ya. Ditemukan waktu itu sudah jadi bongkahan kauni, jadi bukan kayak saya beli joglo, enggak, udah dibongkar, kayu-kayunya mau dipakai untuk furniture. Nah kemudian ada teman saya yang menemukan ini, dia tahu ketika diliatin gitu, dia tahu materialnya ini bukan joglo biasa. Sama dia dibawa ke Jogja, dirangkai ulang, kita bawa ke Jakarta, terus kita bangun di sini. Dan sekarang rumah ini itu dipakai untuk kegiatan masyarakat juga. Masyarakat sekitar. Makanya kan nggak pakai pagar di rumah. Iya. Jadi ini dipakai Dulu untuk pernah cerita mau ngawinin anak, akad ya nikah. tetangga ya. itu kalau menikah kan pakai joglo kita untuk menikahnya. Di depannya kasih taruh. Anies juga mengaku sengaja tidak memasang pagar agar bisa diakses oleh masyarakat. Anies juga terbilang memiliki rumah yang tradisional ketimbang rumah pejabat lainnya yang mengusung konsep modern dan mewah. Adapun rumah joglo Anies mengusung arsitektur Satria Pinayong Lambang Gantung yang sering ditemukan dalam komplek Keraton Yogyakarta. Rumah tersebut juga memiliki sejarah yang panjang lantaran dibangun untuk seorang tokoh agama ternama. Namun, Anies juga memperkerjakan seorang arsitek modern, yakni Adi Purnomo, untuk menyesuaikan area lain di sekitar rumah joglo untuk hunian.
Lantaran terbuka bagi masyarakat, terdapat berbagai fasilitas di rumah Joglo Anis yang bisa dimanfaatkan oleh umum. Bahkan ada beberapa sudut rumah Joglo yang dijadikan perpustakaan umum agar anak-anak di gang tersebut bisa membaca buku secara cuma-cuma. Mereka juga diperkenankan untuk meminjam buku-buku di perpustakaan rumah Joglo Anis. Anis bahkan membuka akses rumah Joglo tersebut bagi masyarakat sekitar yang hendak menggelar hajatan, dari yasinan hingga pernikahan. Bahkan masyarakat sekitar tidak perlu membayar sepeser pun ketika memakai rumah Joglo Anis. Konon ada ruangan terlarang yang tidak boleh dikunjungi oleh publik. Seorang YouTuber, Stefanus Sanjaya, menuturkan kalau ada sebuah bangunan yang tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, yaitu adalah bawah basement pendopo. Rumah Joglo tersebut adalah bekas kediaman Kiai Hasan Besari, ulama sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo. Sebagai informasi, Pondok Pesantren Tegal Sari adalah cikal bakal Pondok Gontor. Adapun sang kiai mendapat rumah tersebut sebagai hadiah dari Sultan Pakubuwono II. Lantaran memiliki sejarah yang panjang bagi masyarakat Ponorogo, beredar wacana bahwa rumah tersebut akan diambil oleh pemerintah. Anies Baswedan itu kan dia rumah dia kan pakai joglo kan, Yang di Jakarta nih? yang Jakarta ini. Itu dia nggak sengaja dia beli sama arsiteknya beli sama temen gua. Temen gua, nanti kalau ke Tawangmangu ketemu tuh, tak suruh dateng dia. Sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo, enggak, aku ada urusan lain sama dia. Dia mau ketemu aku, ngomongin itu sebenarnya. Itu joglonya itu punyanya Hasan Besari. Wali besar tuh, Hasan Besari. Iya, Hasan Besari. Itu nenek moyangnya Kiai Gontor. Jadi Kiai Gontor tuh nenek moyang itu Hasan Besari. Itu keramat lah, pokoknya wali keramat Hasan Besari. Nah itu joglonya itu aslinya dijual ke pengepul, terus dibeli sama arsiteknya Anies Baswedan. Sekarang ada di rumah Anies Baswedan lagi. Nah orang-orang itu percaya gitu loh. Jadi kalau lu dulunya bukan orang besar, ya lu nggak bakal punya rumah joglo, nggak bakal kepingin gitu, nggak bakal punya gitu. Jadi nggak bakalan dapat juga ya? Nah, sekarang ini ada desas-desus pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik gitu. Ini belum ada di berita nih. Minta balik. Iya. Atas nama Cagar Budaya. Ini belum masuk berita ini. Wacana tersebut diungkapkan oleh Ahmad Dhani yang ternyata rekannya ambil andil dalam penjualan rumah Joglo itu.